Air beria tanda tak dalam, air damai menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Anissa Maidina dari kelas 8A. Di sini saya ingin menceritakan kisah perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Masih ingat siapa pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang? Yap, benar sekali, Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai wanita Indonesia, karena perjuangannya sebagai tokoh emansipasi wanita serta pelopor kebangkitan wanita pribumi pada masa penjajahan Belanda. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini merupakan keturunan dari bangsawan Jawa. Saat Raden Ajeng Kartini lahir, ayahnya yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat menjabat sebagai bupati di Jepara, sedangkan ibunya yang bernama M.A. Ngasirah sebagai guru agama di Teluk Aung Jepara. Kartini memiliki dua saudara kandung, yakni Rukmini dan Kartina. Secara pribadi, beliau tidak suka dipanggil dengan gelar bangsawan miliknya. Beliau lebih suka dipanggil dengan Kartini saja, tanpa menggunakan Raden Ajeng atau Raden Ayu. Pada masa itu, kaum wanita di Indonesia dilarang untuk menjalani pendidikan, dan wanita yang sudah berusia 12 tahun diwajibkan sudah memiliki pasangan hidup. Raden Ajeng Kartini sangat sedih. Kesedihannya kemudian ia tuangkan dalam berbagai karangan buku miliknya. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok wanita yang sangat antusias dalam hal pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia merupakan lulusan dari Europage Leisure School atau yang disingkat ILS. Membaca menjadi salah satu hobi Kartini loh. Tiada hari tanpa membaca. Semua buku hingga surat kabar dibacanya. Dari buku-buku yang dibacanya, Kartini tertarik dengan kemajuan cara berpikir wanita Eropa. Dari situlah tumbuh keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Singkat cerita, Raden Ajeng Kartini yang telah menginjak usia 12 tahun ingin segera dipingit oleh kedua orang tuanya. Namun, Raden Ajeng Kartini masih ingin melanjutkan sekolahnya di Batavia. Kartini, kamu sekarang sudah berusia 12 tahun. Harus segera dipingit, nak. Maaf, Kanjeng Romo, tapi Kartini masih ingin melanjutkan sekolah Kartini di Batavia, jawab Kartini. Namun, karena ayah Kartini tetap berpegang teguh pada pendiriannya, oleh karena itu, Kartini tidak memiliki pilihan lagi selain menuruti kedua orang tuanya. Setelah Kartini berusia 24 tahun, Kartini dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan Raden Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang. Perjuangan Kartini tidak hanya dikatakan dari karangan-karangan bukunya saja. Berkat kegigihannya serta bantuan dari sang suami, Kartini berhasil mendirikan sekolah untuk wanita di Indonesia yang letaknya di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Cirebon, dan lain-lain. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini atau Kartini School. Mungkin akan lebih baik lagi jika Tuhan Yang Maha Esa memberikan umur yang panjang kepada Kartini. Namun sayangnya, Tuhan telah berkehendak lain. 4 hari setelah Kartini melahirkan anak pertamanya, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya pada usianya yang ke-25 tahun. Setelah Kartini wafat,
Abendanon yang merupakan sahabat Kartini mengumpulkan surat-surat Kartini yang dikirimkan padanya. Surat-surat tersebut kemudian ia jadikan buku dan diberi judul Door Turning Tot Licht, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Dari kisah perjuangan Kartini tadi, kita dapat meneladani sikap Kartini. Yang pertama, sikap rendah hati. Walaupun Kartini berasal dari keturunan Jawa, Kartini tetap ramah dan baik, tidak membeda-bedakan kasta. Yang kedua, patuh dan menghormati kedua orang tua. Bukti bahwa Kartini mematuhi kedua orang tuanya saat ayahnya melarang Kartini untuk melanjutkan sekolahnya di Batavia. Karena menurut kedua orang tuanya, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Walaupun Kartini memiliki pendapat lain, Kartini tetap menghormati kedua orang tuanya. Yang ketiga, berani dan optimis. Pada masa hidupnya, pendapat Kartini selalu ditentang oleh masyarakat sekitarnya, karena menurut mereka tidak sesuai dengan budaya dan norma yang ada. Walaupun begitu, Kartini tetap menyuarakan pada keyakinannya bahwa wanita harus keluar rumah, wanita harus belajar, dan wanita harus mengejar cita-citanya. Sebelum saya mengakhiri kisah perjuangan dari Raden Ajeng Kartini, mari kita nyanyikan lagu Ibu Kita Kartini untuk mengenang dan menghormati jasa beliau sebagai tokoh emansipasi wanita. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Cukup sekian kisah perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Mari kita isi kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini dengan menunjukkan prestasi yang dimiliki. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.